Setelah mereka mengisi aplikasi itu dari dinas, itu akan keluar mana sih yang lulus. Oh, sistem berarti yang ya, akan melihat itu setelah ya. pengisian itu gitu. Setelah itu data tersebut diberikan ke kami, ke Kementerian Agama gitu. Lalu kami tindak lanjuti untuk persiapan gitu. Kira-kira yang piloting 6 ini berarti standarnya madrasah maupun sekolah yang buka di DKI sama kalau caranya begitu kan. Iya. Jadi semua di bawah dinas pendidikan. Jadi basisnya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya dalam perjalanan menuju Madrasah Aliyah Negeri 10 ya, Jakarta Barat masuknya. Ini sudah di tol dan menuju ke sana kita akan melakukan pengawasan ya, pengawasan madrasah kali ini terkait dengan penyiapan uji coba juga sekolah tatap muka ya. Kita lihat sampai ketemu lagi di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta. Ternyata masuknya di wilayah Jakarta Barat. Sekolah ini adalah salah satu dari madrasah yang lolos di dalam uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM. Dan madrasah ini sebenarnya hanya ada 6 ya total MTS dan madrasah yang uji coba dari 85 sekolah di DKI Jakarta. Dan sekarang saya sudah keliling tadi ya, ditemani oleh kepala sekolah dan jajarannya juga dengan Ibu Vika dari Kementerian Agama Kantor Wilayah DKI Jakarta ya Bu ya. Dan ini kita akan ngobrol ya seputar pembelajaran tatap muka di sekolah ini yang sudah berlangsung sejak 7 April. Tadi kalau dari obrolan dengan anak-anak, rata-rata ya mereka sudah 5 kali pembelajaran tatap muka selama masa pandemi. Ada yang lebih dari itu, tapi rata-rata 5 kali. Oke, kita akan ngobrol tentang bagaimana pelaksanaan PTM di madrasah ini. Tapi sebelumnya like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Dan kita ikuti obrolan berikut ini. Bu Vika, terima kasih nih atas kesempatannya diberikan ke kita untuk bisa masuk ya di sekolah ini. Dan tadi pengawasan sudah keliling, mungkin catatannya sih hanya belum menyiapkan laboratorium ya sebagai tempat untuk praktik, tapi mungkin sekolah konsentrasinya di kelas dan praktikum belum terpikirkan ya, tapi nanti kan bisa sambil jalan ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol kan kata tak kenal maka tak sayang, mungkin Bu Vika harus menyampaikan dirinya lah, diri Ibu. Namanya, tugasnya di mana, jabatannya sebagai apa, atau ada hal lain yang mau Ibu sampaikan, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, terima kasih sudah berkenan hadir di Madrasah MAD 10 Jakarta. Gitu. Saya ada Viola Cempaka, Bu Retno, panggilan saya Vika. Gitu. Oh, tapi nama lengkapnya? Viola Cempaka. Oh, panggilannya Vika. Saya kasih tenaga kependidikan di Kanwil Kementerian Agama, dan kami semua mengawal proses PTM ini di seluruh madrasah gitu. Dan alhamdulillah tahun ini yang di awal adalah 6 madrasah yang sudah menjadi pilot. 6 itu mana aja tuh? MTS 32 Jakarta Selatan, MAN 10 Jakarta Barat, terus MA Anida, terus lalu ya ada juga di selatan gitu ya, madrasah swasta juga gitu ya. Mungkin itu, dan kami rasa kami swasta sudah ya, 4 tadi swasta. Yang negeri hanya 2, MTS 32 dengan ini. Ya. Oke. Saya
Nur Laila, ini alhamdulillah. Panggilannya Bu Nur atau Bu Ella. Bu Ella. Saya bertugas di Man 10 Jakarta hampir 2 tahun, jadi nanti Agustus 2 tahun. 2 Oh, berarti tahun. Ibu di sini pas masa pandemi dong ditempatkannya? Setahun kemudian ya, Oh. Juli 2019. Oh iya. Pandemi kan mulai April ya, Maret ya. Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Mahija Putra. Saya dari Mahija Putra, panggilannya? Mahija. Mahija. Mahija Oke. bisa. Saya dari kelas 10 jurusan agama. Pada awal itu tiap madrasah itu mengisi aplikasi siap yang sudah disiapkan oleh dinas pendidikan gitu ya. Karena memang di sana lengkap semua gitu apa yang harus mereka siapkan. Setelah itu mungkin dari kami juga melakukan suatu edukasi di internal khusus untuk madrasah gitu ya. Baik dari segi SOP-nya, infrastruktur dan sebagainya itu kami cek sekali gitu ya. Berarti datang langsung ke sekolah-sekolah itu? Awalnya kami undang rapat gitu. Beberapa yang sudah mengisi kami undang rapat gitu ya. Terus akhirnya masuk dari yang sudah mengisi itu ada 6 madrasah yang piloting gitu ya. Nah itu yang betul-betul kami fokuskan untuk dipersiapkan PTM yang tahun ini gitu. Dan memang rata-rata itu mereka sudah infrastruktur sudah menyiapkan, secara infrastruktur, terus koordinasi dengan instansi kesehatan terdekat seperti puskesmas, gitu, kelurahan, kecamatan, seterusnya seperti itu. Itu betul gitu. disiapkan Ya, ya. Tapi ini mereka yang ngajuin atau pihak madrasah yang memilih, kan tadi udah ngisi aplikasi tuh. Lalu kan mungkin pihak pihak Kementerian Agamanya ya kan mungkin mempelajari terus milihin itu atau bagaimana itu? Jadi setelah mereka mengisi aplikasi itu dari dinas itu akan keluar mana sih yang lulus. Oh, sistem berarti yang akan melihat itu setelah ya. pengisian itu gitu. Setelah itu data tersebut diberikan ke kami, ke Kementerian Agama gitu. Lalu kami tindak lanjuti untuk persiapan gitu. Kira-kira yang piloting 6 ini berarti standarnya madrasah maupun sekolah yang buka di DKI sama kalau caranya begitu kan. Iya. Jadi semua di bawah dinas pendidikan. Jadi basisnya memang sistem tadi yang dibuat oleh Pemprov DKI melalui dinas pendidikan yang udah pasti kan sama ya, artinya ketika ini bisa dibuka sekolah tatap muka memang sebenarnya dinas sudah punya standar gitu ya. Sama, Oke. Nah itu, kalau dari sisi apa ya, mungkin dukungan pembiayaan atau apa dari Kementerian Agama gitu ya kepada pihak madrasah itu gimana? Ada nggak di masa pandemi ini? Kalau untuk persiapan ini secara anggaran memang kalau dari kami gitu ya untuk mensupport itu tidak ada gitu. Dengan segala keterbatasan kami dan kan mungkin secara postur anggaran ini semua refocusing untuk COVID yang ada di anggaran APBN APBD. Tetapi karena madrasah punya anggaran untuk BOP, mereka bisa memanfaatkan itu gitu ya. Jadi internal mereka sendiri. Dan kami sebenarnya berharap sih dari Dinas Pendidikan ada sentuhan juga di sisi situ gitu ya. Mungkin juga bisa menjadi rekomendasi Bu Retno gitu pada Dinas Pendidikan. Memang madrasah khususnya madrasah swasta itu sangat membutuhkan minim. Ya, kalau madrasah negeri mungkin masih punya BOP, ada BOS. Kalau madrasah swasta hanya nggak ada BOS. ya? Nggak ada. Sub-subnya hanya APBN lewat dana BOS. Kalau swasta nggak ada itu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa ada support dari dinas pendidikan. Berarti itu Pemprov. Memang ya agar tadi ya kalau mereka tidak mampu menyediakan karena tidak punya uang, bukan tidak mau gitu ya, itu bisa dibantu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi kan anak yang sekolah di sini pasti anak-anak Jakarta yang artinya harus mendapat perlakuan yang sama ya. Saya ucapkan sih sebenarnya terima kasih banyak. Ini merupakan anugerah ya bagi kami, bagi warga Man 10 Jakarta untuk melaksanakan PTM. Memang sih dari awal kami itu sebenarnya berharap banyak berdoa, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan tatap muka langsung gitu ya. Adapun memang kami memang termasuk madrasah yang semangat ya di antara madrasah negeri gitu untuk menyiapkan bagaimana PTM ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama masalah sarana prasarana, kemudian masalah administrasi,
termasuk ini kan Satgas Covid gitu. Kami juga harus SK-nya harus ibu yang tanda tangan. Ada SK gitu kan. Terus itu juga MOU dengan dia MOU kesehatan, dengan kesehatan terdekat ya. Terdekat ya dengan dokter. Kemudian dari pihak kecamatan pun yang bidang pendidikannya sudah ke sini, sudah bersilaturahim dan sangat mendukung ya. Kasatlaknya berarti Kasatlak ya. Kemudian tadi kan masalah administrasi, kemudian sarana, MOU termasuk vaksin untuk guru-guru. Berarti semua guru udah divaksin? Sudah. Udah 2 kali? Udah 2 kali. Kemarin puasa tuh Bun. Oh iya. Mereka sebenarnya, wah ini puasa bagaimana ya gitu. Tapi nggak kenapa-napa. Kenapa-napa, Bismillah aja. Mereka ternyata kan sehat-sehat aja. Iya, iya. Itu mungkin untuk persiapannya dan memang kita lagi menyiapkan blended learningnya gitu. Ketakutan nanti bagaimana kita memfasilitasi anak yang tinggal di rumah padahal temannya kan offline, jadi harus mendapat perlakuan yang sama. Itu yang kami pikirkan sekarang blendednya. Untuk sementara mereka masuk setengah-setengah. Masuk. Itu pelayanannya gimana? Sekarang masih yang tidak masuk kan karena sakit, itu mungkin ada 2 orang atau 1 orang masih offline, memang kita layani dengan tugas. Kalau gurunya yang bikin YouTube, ya bikin YouTube gitu. Oh, tapi kalau anak yang sekarang masuk, temennya yang selebihnya bukannya di rumah? Enggak, semua masuk. Jadi ini semua masuk, tapi beda masuk, ditaruh di beda ruangan? Beda ruangan aja. Oke. Kan kelas 10 berarti itu gurunya hanya 5. tim ya? Tim, karena kan mata pelajarannya sama sama. Tim teaching ya. Jadi ini kan 5 kelas dibikin 10 kelas. Oh iya. Jadi belum tim Bon. Jadi 1 orang guru itu kan misalnya ngajar 1 kali harusnya. Jadi sekarang mereka harus ngajar 2 kali. Oke. Setengah di sini, setengah di sini. Jadi gitu. Diatur seperti itu ya. Seperti itu. Dan memang kami punya jadwal offline dan online secara tersendiri. Oh. Memang yang masuk ini kan perangkatan berarti yang masuk. Iya. Nah, yang masuk ini memang guru-guru mata pelajaran yang kalau dulu ujian nasional kan, ditambah mata pelajaran agama. Karena memang itu jadi mereka double nih ngajarnya, Bun. Double. Kelas IPA 1 misalnya dia harus ngajarnya sekali jadi 2 kali karena ini separuh. Iya. Tapi mereka senang aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Saya katakan sekitar 70% ini efektif bagi saya. Untuk yang tatap muka atau yang PJJ? Untuk PJJ 70% ini efektif bagi saya. Jadi 70 banding 30 begitu. Oke. Itu bagi saya efektif. Kalau kemudian tatap muka lebih dari itu berarti? Lebih dari itu karena pastinya materi yang disampaikan oleh para guru itu langsung kena. Jadi kita bisa berinteraktif langsung. Oke. Karena kalau kita melihat siswa yang di kala pandemi itu kita ngomong secara jujur aja, agak begitu terlalu sering terbuka kepada gurunya. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bakalan ada siswa yang aktif kepada gurunya. Ya. Nah, tapi secara realitanya, ketika murid bertanya kepada guru, guru pun tidak langsung memberikan respon kepada murid. Oke. Kalau itu secara PJJ tadi? Secara PJJ tadi, kita sebagai murid lah, kita berpandangan baik bahwa memang guru-guru sibuk dengan ini. Apalagi sistem PJJ ini mau nggak mau guru udah harus dituntut untuk mengerti aplikasi-aplikasi learning. Salah satunya Zoom. Bagaimana cara mengoperasikan Zoom, Google Microsoft Meet, Teams, atau situs-situs lain kali ya yang harus mungkin seperti misal Classroom, bagaimana cara mengoperasikannya. Mungkin guru-guru di sini masih, mohon maaf, belum ada yang paham bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi aplikasi-aplikasi itu. Jadi mungkin sehingga ketika murid bertanya kepada gurunya secara online, beberapa saat ada yang tidak terbalas. Mungkin ada lagi murid pingin dia remedial karena hasil ujian online buruk. Oke, terus minta remedial. Iya, minta remedial karena beberapa ada yang tidak ditanggapi. Mungkin lantaran tadi ya. Lantaran tadi mungkin kesibukan atau juga materi, gitu. Jadi itu akhirnya jadi tidak efektif dalam tadi ya komunikasi ya, misalnya tadi mau antara murid dengan siswa, mau tanya materi, mau remedial dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dengan tatap muka itu kemudian jadi teratasi semua yang tadi kamu sebutkan sebagai kendala tadi ya.
Ya, kami berharap banget bahwa proses PTM ini bisa sesuai harapan kita, Bu Retno, bahwa siswa-siswa yang selama ini sudah mulai grafiknya menurun dalam mengikuti proses PJJ gitu ya, karena mungkin tingkat kejenuhan, juga penyampaian materi yang sulit untuk mata-mata pelajaran yang esensial gitu ya, ini bisa teratasi gitu. Kendala-kendala belajar tadi ya. Betul, dan juga menjadi keluhan orang tua dalam mengawal ya pendampingan anak-anak pembelajaran di rumah gitu ya. Di rumah kan butuh dampingan orang tua. Sedangkan orang tua untuk materi kan tidak bisa memahami, paling hanya menyiapkan masalah jaringan, sarananya kuota, ya. Hanya itu aja gitu. Tapi kalau untuk materi mereka tidak bisa memberikan solusi gitu untuk anak-anak. Ya, sehingga butuh gurunya memang. Piloting ini bisa menjadi solusi dalam waktu dekat ini gitu, Bro. Dan berharap pandemi segera berakhir ya, Bu ya. Harapannya. Amin. Harapan kita semua ya. Harapannya mudah-mudahan coronanya cepat berlalu. Gitu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ini masih tetap kita mengadakan PTM terbatas, insya Allah kami sangat senang dan kami memang akan menyiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin sehingga guru enjoy, anak enjoy, orang tua juga enjoy gitu. Jadi kami bisa melayani semaksimal mungkin dengan tidak mengenyampingkan protokol kesehatan. Ya apa ya? Pelan-pelan aja sih, Bu. Jadi misalnya masuk seminggu, nah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terus begitu sampai full seminggu. Tapi ini kita lihat kondisi juga sih ya, kalau misalnya masih kasusnya tinggi ya nggak mungkin. Apalagi kan ada virus varian baru gitu dari India gitu. Kita nggak tahu nanti bakal nasib gimana. Jadi harapan saya terus Man10 memberikan aspirasi yang terbaik kepada murid-muridnya, apalagi murid-murid kan juga pasti banyak sih, saya nggak bisa sebut itu ya. Iya, karena itu. Tapi kalau orang tuamu sendiri mendukung sekolah tatap muka ini? Mendukung jika sekolah ini jika Man10 Jakarta memadai fasilitas-fasilitas yang untuk memadai fasilitas untuk sesuai dengan protokol belajar kesehatan selama masa pandemi ini ya. Masa pandemi gitu. Sesuai dengan protokol kesehatan tadi ya. Pastinya jika murid sakit ataupun berhalangan diizinkan pastinya. Seperti itu. Ya, demikian percakapan kita dengan peserta didik dari Man10 Jakarta ya. Bagaimana dia juga menangkap bahwa PJJ itu kurang efektif dan punya kendala-kendala dan berharap bahwa semua kendala tadi bisa teratasi ketika sudah ada PTM saat ini ya. Meskipun PTM-nya terbatas, tapi dia sudah senang dengan kondisi yang seperti itu. Dan tadi juga ada kekhawatirannya terhadap varian virus baru ya. Sehingga juga harus hati-hati ketika kasus naik ya, dan pembelajaran tatap muka kemudian dilakukan, itu juga mungkin kalau ada bahaya tentu dia juga tidak keberatan gitu ya kalau itu kemudian sekolah ditutup atau kemudian juga dikurangi ya tadi frekuensi dari pembelajaran tatap mukanya. Yang pasti dia senang bahwa pembelajaran tatap muka itu paling tidak memberikan suasana baru dan ketemu dengan teman-teman yang selama setahun ini tidak begitu kenal, dan ternyata saat pembelajaran tatap muka pun ya sudah mulai mengenal setidaknya, tetapi memang setengah-setengah dan belum full lah ya, tapi berharap pelan-pelan akan mulai kenal teman-teman yang lain. Nah itu mungkin dirasakan ya oleh banyak anak di berbagai sekolah dan madrasah. Ya demikian perbincangan kita ya, dan ini tentu sesuatu yang juga memberikan inspirasi dan juga bisa dicari pembelajarannya dan untuk sekolah-sekolah atau madrasah lain yang juga nantinya akan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 ya. Sebelumnya jika video ini bermanfaat, di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih banyak atas waktumu ya. Sukses selalu dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Salam sehat. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.